Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Libra ya, energinya terkait tentang nasib hidup kamu di bulan Oktober 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So bila mana misalnya readingan ini gak resonate, gak cocok untuk kamu, gak usah baper apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Jadi kalau memang dirasa gak resonate berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Libra, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar rasanya resonate. Nasib hidup kamu Libra di bulan Oktober 2022. Kita lihat dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. King of Swords, Page of Pentacles, Two of Cups, Ace of Cups, Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, The Tower, Knight of Pentacles, dua lagi, Ace of Swords, oke, saya ambil satu kartu yang di atas, Two of Wands. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya. Oke Libra, nasib hidup kamu di bulan Oktober 2022 ada perubahan dalam arah karir, pekerjaan, atau bisnis kamu ya, tapi ini ke arah yang jauh lebih baik, ke arah yang lebih positif. Jadi dimana sebetulnya apa yang kamu jalani saat ini, ibarat kata itu akan berubah haluannya. Contohnya gini ya, ini gambaran aja ya, biar kalau kalian itu dengerin bisa ngerti. Kalau nggak diberi gambaran kan kadang-kadang suka pada bingung. Contohnya misalnya kalian kerja nih, kerja di perusahaan atau mungkin kerja di sebuah toko. Pas kerja kamu bagian apa nih? Administrasi. Ternyata ada perubahan, kamu tiba-tiba dipindahkan ke bagian logistik, sedangkan kamu nggak tahu apa-apa tentang logistik. Nah ini kan perubahan yang bikin kamu kaget dan sebenarnya kamu nggak mau dan kamu kurang suka, tapi sebetulnya itu lebih baik untuk kamu. Karena apa? Karena kamu akan dapat pengalaman dan ini akan menambah nilai value di CV kamu nantinya. Ya sekarang memang nggak bisa, nanti kan belajar ya. Ternyata nanti kalau saya lihat ke depannya, ketika kamu mau pindah kerja, kamu udah bisa bagian administrasi, pernah kerja di bagian logistik, itu jadi nilai jual buat kamu, buat HRD yang melihat CV kamu. Dan tentu nanti gaji, misalnya kalau kamu mau pindah ya, kamu bisa nego gaji ke arah yang lebih tinggi gitu. Paham kali Bra? Nah itu ya. Atau mungkin di sini ada perubahan karir, ceritanya tiba-tiba kamu resign atau tiba-tiba dipecat, ternyata pas dapat kerjaan baru gajinya lebih bagus, lingkungannya positif vibes ya, jadi orang-orangnya itu asik, ramah, baik ya. Orang toksiknya ada tapi nggak sebanyak tempat dulu
Jadi ya intinya ini semua demi kebaikan buat kamu, tapi mungkin Tuhan itu pakai cara yang menyakitkan. Kayak gimana sih orang kalau dipecat, rasanya kan pasti sakit hati ya, pas kamu dapat kerjaan baru malah lebih baik dari sebelumnya. Nah kayak gitu. Atau mungkin di sini kamu nggak kuat, misalnya kamu ditindas, dijauhi, teman-teman toksik, akhirnya kamu ngajukan resign, pas kamu nyari kerja tiba-tiba dapat kerjaan yang jauh lebih baik. Nah seperti itulah kurang lebih. Atau mungkin ini kan tadi bagian pekerjaan ya, ketika kamu bekerja sama orang, bagaimana sih dengan yang dagang, yang punya usaha, sama aja sih. Jadi kayak pindah haluan. Misalnya nih kamu jualan apa nih, jualan toko alat tulis kayak buku, gak begitu rame, akhirnya kamu pindah haluan jualan jepitan, alat-alat ya perempuan tuh, jepitan, karet, yang kayak gitu-gitu loh. Ternyata laku. Nah ternyata hoki, ada peningkatan dalam penghasilan. Nah itu memang perubahan ini bikin kaget, bikin drop, atau mungkin tiba-tiba kayak kamu bangkrut, tiba-tiba ngejalanin usaha yang memang sebenarnya nggak kamu inginin tapi malah rame. Bener, itu bisa loh. Saya waktu itu pernah ya punya klien yang kebetulan dia pernah sharing ke saya, itu dulunya itu dia cuma jualan baju ya, ngider, tahu kan, ngutangin. Terus pas dia ngejalanin ngider jualan baju, untungnya nggak gitu banyak sebenarnya bukan hoki dia juga, dia ngerasain rezekinya sedikit. Pada akhirnya dia memberanikan diri belajar masak guys, padahal dia nggak bisa masak. Belajar masak tuh akhirnya makanannya laku. Dia sering nerima catering ya, kayak PT-PT tuh ya, teman-teman dia yang PT-PT itu sering terima catering dia ya. Sekali mesen tuh kayak PT 20 box, 30 box, 50 box ya. Tuh itu usaha makanan membawa rezeki. Nah itu jadi kayak pindah haluan, paham kan? Yang dulunya dia jualan baju, ngutangin, sekarang dia jualan makanan, membawa hoki. Padahal klien saya bilang dia gak bisa masak sama sekali, cuma bermodalkan dari YouTube, bermodalkan ibarat kata pengen hidup itu rezeki lebih bagus ya. Jadi kayak kesana itu dia bilang itu ya udahlah, apapun itu kata dia lakuin, akhirnya berubah nasibnya. Nah itu karena apa? Dia mau berpikir keras, dia mau berpikir kritis. Jadi untuk para Libra di sini mungkin yang resonate ini, kalian ini mirip kayak klien saya yang berpikir kritis, yang berpikir kerja keras, pengen merubah hidup gitu, mau belajar. Tapi misalnya di antara kalian gak ada yang cocok, gak ada perubahan, tanyakan pada diri kalian, kenapa? Ya masih gitu-gitu aja, tanyakan pada diri sendiri. Karena sejatinya kayak jodoh, rezeki itu tuh tergantung dari manusianya ya, mau berusaha apa enggak. Mau diridingin pakai telapak tangan pun katanya rezeki kamu bakal bagus, jodoh kamu bagus, gini-gini. Tapi misalnya nggak berusaha, katanya rezekinya bagus, nggak berusaha, ya sama aja juga bohong. Ya nggak bakal dapet rezeki. Ya gimana toh? Ya paham ya? Oke, kita lihat dari kartu oracle-nya untuk Libra. Oke, ada kartu marriage. Mungkin ada sesuatu yang akan berkaitan dengan cinta ya dalam hidup kamu setelah kamu meningkat dalam offset, dapat pekerjaan lebih baik. Kayaknya di antara kalian akan melangsungkan suatu pernikahan ya, saya lihat gitu. Jadi mungkin ketika keadaan keuangan sudah membaik, kalian bisa menabung. Jadi maksudnya tuh kayak gitu. Nah, kedua di sini yang saya lihat juga mungkin kalau kalian sudah berumah tangga, artinya ya hubungan rumah tangga kalian bakal aman gitu. Dan kedua di sini ya emotional healing ya. Kan ditempa dengan rasa amarah dan kesel. Gimana sih kayak dipecat, dapat temen toksik, ini itu masalah, bangkrut. Emang kamu bakal marah dengan keadaan di awalnya doang, tapi akhirnya bahagia. Penderitaan di awal, bersusah-susah dulu, baru bersenang-senang kemudian. Nah itu penggambarannya buat kamu ya. Jadi ya menurut aku kamu jangan sedih, karena ini semua bagian dari proses juga untuk kamu sendiri juga Libra ya. Itu aja sih energinya buat kamu Libra, semoga resonate, amin. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.